Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in. Wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di hari yang mulia ini, amalan yang paling diandalkan pada hari-hari seperti ini adalah kita mengikuti apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah amalan membaca surat Kahfi dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya sambung menyambung sampai dunia akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi tauladan pada diri Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai tauladan uswatun hasanatun, yang dalam kaidah bahasa Arab menggunakan isim nakirah menunjukkan peruntukannya tidak terbatas. Berbeda dengan isim ma'rifah yang peruntukannya dalam sisi-sisi tertentu dan untuk tertentu. Sementara penggunaan isim nakirah itu memberikan faedah bahwa ini tidak terbatas, unlimited dari semua sisi. Tapi ada syaratnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang mampu mencontoh teladani Nabi, orang yang mampu mencontoh teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah orang yang memiliki orientasi yang benar, yang memiliki akhirat orientik, yang memiliki tujuan hidupnya bukan hanya sebatas hidup sebelum mati, tapi yang memiliki tujuan jauh ke depan, di mana memandang lebih penting hidup setelah mati daripada hidup sebelum mati. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih bagus, lebih baik, lebih kekal, lebih abadi daripada dunia ini. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang punya kerinduan, siapa yang punya keinginan, obsesi, ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengisi hidup ini dengan zikir. Banyak berzikir dalam hidup ini. Yang paling penting bagi kita adalah ternyata hubungan antara awal ayat dengan akhir ayat. Akhir ayat menginginkan adalah kita melakukan setting up hidup kita seluruhnya menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ternyata setting up itu ada di pangkal ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa saja yang meniti, siapa saja yang mengikuti, siapa saja yang mencontoh teladani, yang memformat hidupnya dalam semua sisi, maka ujungnya kehidupannya dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, yang tidak lama setelah itu juga ibundanya tercinta meninggal dunia. Karena itu kepribadian beliau adalah murni kepribadian yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Murni kepribadian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada sifat-sifat ayah yang diturunkan, misalnya berupa ketegaran, misalnya berupa keulekan, misalnya berupa istiqomah. Karena itu adalah di antara gen ayah yang turun kepada anak. Manakala anak-anak kita tidak istiqomah, salah satu mungkin penyebabnya adalah dari ayahnya yang tidak istiqomah. Kalau anak-anak kita hidupnya penuh dengan gundah gulana, anak-anak kita hidupnya penuh dengan galau, penuh dengan berbagai macam ketidakpastian, tidak tenang, bisa jadi itu adalah salah satu penyebabnya adalah karena gen ibunya yang turun kepada anak kita. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, betapa para ustadz, para tungku, para ulama kita telah memberikan banyak literatur tentang pendidikan anak. Apa sifat ayah yang turun kepada anak dan apa sifat ibu yang turun kepada anak. Dan kondisi pribadi anak, apa hubungannya dengan komunikasi dengan ayah, dan apa hubungannya dengan komunikasi dengan ibu. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 4 tahun. Beliau tinggal di perkampungan Bani Sa'an. Perkampungan yang jauh dari kota. Jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Di mana di perkampungan Bani Sa'an beliau mendapatkan udara yang segar. Beliau mendapatkan makanan yang murni. Beliau mendapatkan zuh bahasa Arab yang asli. Yang belum terpengaruh dengan campuran bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Ibrani. Tapi beliau mendapatkan bahasa Arab Quraisy asli di saat beliau masih kecil. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkampungan Bani Sa'ad dikenal dengan perkampungan yang penuh perbukitan. Yang oleh Rasulullah SAW sejak kecil beliau menaik turun bukit. Sehingga terbentuk postur tubuh beliau sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Insan Kamil. Bahwa Rasulullah SAW itu postur tubuhnya berbentuk seperti atletis. Perutnya kecil menyempit ke belakang. Sementara dadanya lebar. Gagah. Atletis. Salah satu sebabnya adalah karena beliau sejak dari kecil itu hidup di perdesaan dan selalu naik turun bukit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa hari ini anak-anak kita yang kurang kita perhatikan pertumbuhan postur tubuhnya. Anak-anak kita yang memakan makanan sembarangan. Anak-anak kita yang tumbuh tanpa olahraga yang cukup. Anak-anak kita yang tumbuh tanpa ada udara yang segar dan menyebabkan masa depan mereka terancam. Betapa banyak anak-anak yang obesitas hari ini tumbuh di akhir-akhir ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah usia 4 tahun sudah bisa menunggang kuda. Yang dalam sejarah disebutkan bahwa kemahiran menunggang kuda itu tidak lain dan tidak bukan kecuali anak tersebut memiliki 2 potensi besar. Potensi yang pertama adalah memiliki keberanian yang luar biasa. Tak akan bisa seorang anak menunggang kuda kalau dia pengecut. Kalau dia tidak berani. Bagaimana jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT? Hari ini anak-anak kita suguhkan atau kita biarkan mentalitas mereka hidup dalam penuh ketakutan. Tanpa ada keberanian. Bahkan untuk menyampaikan ide dan aspirasinya pun dia tidak berani kepada orang tuanya. Tidak berani kepada gurunya. Betapa anak-anak kita di sekolah dibully oleh kawan-kawannya. Tapi dia tidak berani menyampaikan itu kepada wali kelasnya. Penyebabnya apa? Salah satunya jangan-jangan.
pendidikan kita salah kaprah. Jangan-jangan pergaulan kita salah kaprah. Kita tidak membangun kepribadian berani kepada anak-anak kita. Tapi kita biarkan dia menonton film-film horor. Kita biarkan mereka disesatkan dengan sinetron-sinetron. Bahkan ada anekdot dalam masyarakat Aceh. Kalau sesuatu yang diperingati tidak didengar, maka akan ditakuti dengan maob. Sekalipun tidak ada penelitian ilmiah maob itu apa. Bahkan tidak pernah ditemukan bahwa maob itu apa. Tapi itulah yang ternginyang-nginyang di telinga anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tidak menumbuhkan mereka adalah menjadi pemberani. Rasulullah SAW menunggang kuda di usia 4 tahun karena beliau memiliki mentalitas yang berani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pakar mengatakan bahwa menunggang kuda itu membutuhkan kecekatan, membutuhkan disiplin, membutuhkan teknik, membutuhkan penguasaan seluruh ilmu untuk mengendalikan kuda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membawa kuda yang sudah jadi kuda Jepang, itu mungkin mudah. Membawa kijang mudah. Membawa mobil itu mudah. Kenapa? Karena seluruh mesinnya itu sudah disetting. Sudah ada buku petunjuknya. Sudah ada. Dan mobil itu tidak punya pikiran untuk melakukan sesuatu. Tapi berbeda dengan kita mengendalikan binatang. Berbeda dengan kita mengendalikan kuda. Dan itu butuh kecekatan. Dan Rasulullah itu melakukannya di usia 4 tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 6 tahun beliau hidup bersama ibunya Aminah. Dan yang kita tahu bahwa Aminah salah satu wanita yang paling suka menyambung tali silaturahim. Dan sejak kecil di usia 6 tahun beliau selalu dibawa oleh Aminah mengunjungi keluarga-keluarga yang jauh. Bahkan Aminah meninggal dalam keadaan pulang dari kunjungan silaturahim ke Madinah. Dan di Abwa ibundanya meninggal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Betapa kita pada hari ini. Undangan pesta pernikahan. Undangan di kaum kerabat kita di tempat yang jauh. Atau undangan-undangan yang lain yang saat itu sebenarnya saat kita menyambung tali silaturahim. Tapi kita lebih suka pergi dengan kawan-kawan kantor kita daripada dengan keluarga kita. Kita lebih suka pergi dengan kawan-kawan kerabat kerja kita daripada kita pergi dengan keluarga kita. Bahkan kita malu membawa anak-anak kita. Malu kita membawa mereka. Menuntun mereka. Pertanyaannya, kapan dia belajar kepribadian dari kita? Kapan dia belajar adabnya dari kita? Kapan dia belajar ucapan terima kasih dari kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 8 tahun Rasulullah SAW hidup dengan pamannya Abu Talib. Abu Talib kita kenal adalah paman yang sangat miskin, tapi memiliki tanggung jawab yang banyak. Apa yang terbangun dalam benak diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak ingin hidup membebani pamannya. Beliau tidak ingin hidup ditanggung oleh pamannya. Setiap hari beliau berpikir, beliau mencari solusi. Apa yang bisa beliau bantu untuk menanggulangi. Salah satunya adalah meringankan beban hidup pamannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ternyata beliau menemukan ide. Di awal-awalnya adalah beliau melakukan supply air bersih ke rumah-rumah penduduk. Yang itu tidak lama beliau geluti. Sampai beliau menemukan sebuah ide. Bahwa orang-orang Arab jahiliyah itu biasanya melakukan perjalanan. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Mereka akan berdagang ke Yaman selama 6 bulan. Dan mereka akan berdagang ke Syam selama 6 bulan. Masa-masa mereka melakukan perjalanan dagang. Itu biasanya kekosongan orang yang akan mengembalakan hewannya. Kekosongan orang yang akan menjaga hewannya. Maka di sini Rasulullah SAW melihat potensi. Beliau melihat bahwa ini peluang bisnis. Sehingga beliau membuka sebuah dalam tanda kutip biro jasa penitipan hewan ternak. Dan beliau mendapatkan upah. Beliau mendapatkan jasa dari titipan-titipan hewan ternak tersebut ketika mereka melakukan dagang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bayangkan bagaimana sebuah kepribadian yang amat luar biasa. Dia tidak berpikir bagaimana mengambil untung di saat orang sakit. Tidak mengambil untung di saat orang sedang paceklik. Bahkan lebih parah lagi, negara sedang sekarat. Tapi ramai-ramai kita berpikir, apa yang bisa diambil untung dari hal yang seperti itu?
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, lihatlah situasi hari ini. Betapa kita melihat seperti orang tua yang sedang sekarat. Lalu anaknya kumpul. Di antara anaknya bertanya, di mana surat-surat tanah? Anak yang lain bertanya, di mana surat-surat kendaraan? Yang lainnya lagi bertanya, wahai bapak, wahai ibu yang sedang sekarat, tolong teken surat hibah. Dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Padahal tahu negara ini sedang sekarat. Tapi betapa orang yang tidak bermoral, mengambil manfaat dan berbisnis atas dasar luar biasa. Na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sejak kecil, usia 8 tahun. Beliau melihatlah peluang besar apa yang bisa beliau bantu. Pertama, beliau bisa membantu dirinya sendiri, tidak bergantung hidup kepada orang lain, beliau mandiri. Yang kedua, bisa beliau bantu keluarga Abu Talib, sehingga keluarga besar Abu Talib bisa beliau bantu dengan usaha beliau. Dan yang ketiga, jamaah yang berbahagia, kebutuhan masyarakat. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat, beliau mampu menjembatani. Beliau mampu hadir di saat masyarakat membutuhkan. Beliau mampu hadir untuk mengambil ataupun menjaga ternak-ternak mereka ketika mereka pergi berdagang ke Syam dan ke Yaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia 12 tahun beliau berkunjungan bisnis pertama ke luar negeri. Ini kunjungan beliau yang pertama ke Syam. Syam hari ini adalah Suriah. Syam hari ini adalah Palestina. Syam hari ini adalah Yordania. Syam hari ini adalah menjadi 4 negara yang dulu Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Syam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cerita yang mengagumkan dalam perjalanan itu. Tapi intinya kita ingin sampaikan bahwa betapa beliau di usia 12 tahun menjadi anak yang mandiri. Menjadi anak yang penuh dengan inspirasi. Menjadi anak yang penuh dengan entrepreneurship. Di mana melihat peluang-peluang usaha yang beliau bisa lakukan. Lihatlah dengan keadaan kita hari ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita miris, anak kita 20 tahun masih minta duit sama orang tua. Betapa anak kita sekarang ini bahkan sudah berumah tangga pun belum bisa mandiri. Apa yang salah di kita? Padahal setiap hari, setiap saat kita membaca dan mendengar bagaimana riwayat memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Tapi sangat sedikit bagi kita yang mengambil ibrah dalam mendidik mereka. Ini mungkin peringatan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah memaafkan ketidakmampuan kita mencontoh pendidikan Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, di usia 14 tahun, beliau terlibat dalam perang Fijar. Dan tugas utama beliau adalah mensuplai anak panah kepada kawan paman-pamannya yang berada di saf-saf terdepan dalam berperang dalam perang Fijar. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapapun akan mengatakan bahwa usia 14 tahun beliau sudah mendapatkan pendidikan militer pertama. Di usia 8 tahun kakeknya membawanya ke Darun Nadwah, membicarakan persoalan-persoalan masyarakat Quraisy yang dibicarakan di gedung parlemen Darun Nadwah waktu itu. Dan itu beliau awal mendapatkan pendidikan politik. Jadi beliau sudah mendapatkan pendidikan kepemimpinan dalam beliau melakukan pengembalaan hewan ternak. Beliau sudah mendapatkan pendidikan bisnis. Beliau sudah mendapatkan pendidikan politik. Beliau sudah mendapatkan pendidikan militer. Dan gabungan dari itu, di usia beliau 20 tahun, beliau menjadi seorang juru runding dalam peristiwa Hizbul Fuzul. Orang-orang yang bertikai, berunding, dan Rasulullah SAW salah satu juru rundingnya. Dan beliau terlibat dalam Hizbul Fuzul di usia beliau 20 tahun. Usia beliau 21 tahun, beliau mulai bekerja di perusahaan Khadijah yang bergerak di bidang ekspor impor. Yang diekspor adalah hewan ternak, daging, dan lain sebagainya. Yang diimpor adalah barang-barang berupa bordiran, kain dari India, dari Gujarat, dan dari berbagai negara lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, usia 21 tahun beliau sudah bergerak, bekerja di perusahaan Khadijah, di bidang ekspor impor. Usia 25 tahun beliau menikah. Dan setelah beliau menikah, ternyata beliau diangkat oleh Khadijah menjadi direktur perusahaannya. Beliaulah yang mengendali seluruh bisnis Khadijah setelah beliau menikah. Beliaulah yang mengendali seluruhnya. Dan itu beliau geluti sampai beliau diangkat menjadi nabi. Diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 35 tahun.
beliau mendapatkan sebuah anugerah besar dari masyarakat Quraisy. Di saat masyarakat yang tidak bisa lagi menemukan orang-orang jujur, tidak bisa lagi menemukan orang-orang tulus, tidak lagi bisa menemukan orang-orang yang bersengaja. Tapi di saat itu apa yang terjadi? Banjir besar melanda kota Mekah dan terjadi renovasi besar-besaran terhadap Ka'bah. Salah satu yang direnovasi adalah terpaksa harus memindahkan batu yang mulia, Hajarul Aswad. Dan pada waktu meletakkan kembali batu itu, hampir saja terjadi perang saudara. Masing-masing suku mengangkat egonya. Masing-masing suku merasa paling mulia untuk meletakkan batu yang mulia itu. Maka apa yang terjadi? Solusi yang ditampilkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika orang-orang menunjukkan beliau sebagai orang yang memecahkan problem solving masyarakat ini, maka yang terjadi adalah beliau mendebarkan serbannya, beliau meletakkan batu yang mulia itu, lalu beliau panggil semua kepala suku untuk memegang sudut-sudut tersebut. Akhirnya mereka merasa dihargai, mereka merasa diberikan hak, mereka merasa dimuliakan, sehingga semua mereka bisa menerima dengan lapang dada, bisa menerima dengan damai, tanpa terjadi keributan apa-apa lagi setelah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Beliau digelari sebuah anugerah yang amat sangat mahal waktu masyarakat seperti itu, yaitu mendapatkan Al-Amin Award, yaitu orang yang layak dipercaya, orang yang mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia 37 tahun, kegundahan beliau, kekhawatiran beliau, berbagai macam berkecamuk dalam pikiran beliau, melihat kondisi masyarakat, melihat kondisi yang tidak menentu, melihat orang tidak tahu khalik, melihat orang tidak bermoral, melihat orang tidak tahu tujuan hidupnya apa. Akhirnya Rasulullah SAW mulailah mencari, bersemedi. Beliau itu duduk merenung, berfikir, tafakur sendiri di gua Hira 3 tahun berturut-turut. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, menurunkan solusinya, menurunkan syariatnya, menurunkan Islam, mengangkat beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah kita sehebat-hebatnya kita masih mencari solusi lain? Padahal itu semuanya sudah diturunkan secara lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi dan dari semua aspek. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa kehidupan Rasulullah SAW itu dibagi kepada 2 fase. Fase sebelum beliau menjadi nabi disebut dengan fase sunnah. Apapun yang beliau lakukan sejak kecil sampai dengan beliau wafat itu sunnah Rasulullah SAW. Fase yang kedua adalah fase hadis, di mana ketika Rasulullah SAW telah diangkat menjadi nabi. Ma'udhifa ilan nabi SAW. Qaulan, fi'lan, takriran, apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, mulai dari perkataan, mulai dari perbuatan, mulai dari ketetapan, cita-cita Nabi, itu sejak diangkat menjadi Nabi sampai beliau wafat, maka disebut hadis dan itu menjadi sumber hukum. Sementara semua yang beliau lakukan sebelum menjadi Nabi, itu adalah sunnah, baik untuk dicontoh, walaupun itu tidak menjadi sumber hukum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.